Hadirin sekalian yang kami hormati, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kesempurnaan iman seorang mukmin adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Dapat kita cermati bahwa bukan lagi merupakan barang langkah jika kita mendengar kata akhlak atau moral. Kata ini seringkali diucapkan dan disairkan di mana-mana, namun begitu mudah pula untuk diabaikan. Mengapa demikian? Karena fakta yang ada dan kita saksikan hari ini. Begitu gencarnya serbuan budaya barat yang masuk ke dunia Islam. Sebagai akibatnya, kita khususnya para generasi muda umat Islam tidak lagi mampu menangkal gempuran tersebut. Sehingga nantinya hanya akan melahirkan pengaruh kebijakan moral budaya barat atas umat Islam itu sendiri. Haruskah kita menutup mata? Ataukah kita hanya diam saja? Tentu saja tidak. Hadirin sekalian yang kami hormati, apabila kerusakan akhlak ini tidak segera diatasi, tentu tidak akan terelakkan lagi, akan membawa masyarakat Islam jatuh ke lembah kehancuran yang penuh nista. Karena itulah mereka yang berakhlak mulia telah digambarkan dalam Al-Quran bagaikan pohon rindang yang buahnya memberi manfaat kepada manusia. Lantaran orang-orang yang berakhlak mulia itu tidak pernah berkata kecuali kata-kata yang baik dan tidak pernah berbuat kecuali perbuatan yang baik. Perlu kita ketahui bahwa perilaku jahat seperti pencuri, korupsi, merajalela, pembohongan, pembunuhan, perampokan, serta tindakan kejahatan lainnya dapat terjadi karena moral dan akhlak pada diri pelakunya sudah tidak ada lagi. Bahkan dalam Al-Quran, mereka itu digambarkan ibarat seekor binatang atau lebih buruk daripada binatang. Na'udzubillah min zalik. Dengan demikian, untuk mengatasi hal tersebut, maka hanya dengan akhlak mulialah niscaya kemungkaran itu insya-Allah akan hancur menjadi sirna. Hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kita mengingat masa lampau bahwasannya para pejuang kita berjuang dengan darah dan senjata. Oleh karena itu kita harus hargai jasa-jasa mereka. Sekarang kita tidak perlu mengeluarkan fisik, kita tidak perlu mengeluarkan darah, kita tidak perlu mengangkat senjata, namun kita berjuang dengan otak kita, dengan segenap Al-Quran kita, dan tentunya dengan berlandasan Al-Quran dan hadis, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Otak kita boleh Jerman, otak kita boleh Jepang, tapi hati dan iman kita tetap berlandasan Al-Quran. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai kesimpulan akhir, saya mengimbau dan mengamat kepada kita semua dan kepada bangsa kita tercinta, katakanlah pada negeri ini, bahwasanya Indonesia tidak perlu orang pintar dan orang cerdas, tapi waspadailah dan takutlah jika kelak Indonesia akan kehilangan orang-orang yang benar dan berakhlak mulia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Banyak hari berbilang hari, tidak sebaik hari Jumat. Banyak nabi berbilang nabi, tidak sebaik akhlak Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa menghirup udara segar yang sama-sama kita rasakan pada hari ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Anda tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja judul pidato singkat Ana pada hari ini yang berjudul Cara Mencintai
dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa lebih mengenal Islam melalui perjuangan Nabi Muhammad. Karena beliaulah kita bisa merasakan cahaya Islam, karena beliaulah kita bisa lebih mengenal Islam. Rasulullah sangat mencintai umatnya, bahkan dia pun memikirkan nasib umatnya. Bahkan sebelum meninggal pun, apa kata Rasulullah? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan di akhirat nanti yang akan menyelamatkan umat beliau adalah beliau sendiri, dan yang akan memberikan pertolongan kepada umat beliau adalah beliau sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah hadirin yang berada di sini telah dicintai Rasulullah? Apakah hadirin yang berada di sini sudah mencintai Rasulullah? Caranya adalah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Untuk apa banyak harta tapi tidak digunakan untuk sedekah? Untuk apa berkata cinta tapi tidak ada buktinya? Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah mengikuti ajaran beliau. Ingat, hal itu bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya, sepenuhnya, semuanya. Misalnya, hadirin sekalian memiliki rumah tapi tidak ada atapnya. Tentu saja saat hujan bisa kehujanan, saat panas bisa kepanasan, dan begitu juga saat dingin bisa kedinginan. Memiliki rumah tentu saja harus lengkap, harus ada atapnya, lantainya, dindingnya, dan sebagainya. Dan begitu juga dengan Islam. Islam itu lengkap dari segi apapun, baik dari solatnya, puasanya, zakatnya, bahkan senyumnya. Jangan pilih-pilih, itu baru namanya taat. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Mayuri'ur rasulah faqad ata'allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah Azza wa Jalla. Cara kedua, agar kita dicintai Rasulullah dalam melaksanakan sunnah beliau. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, perlakuan, atau kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya, memakai wangi-wangian, memotong kuku pada hari Jumat, melaksanakan sholat sunnah, dan sebagainya. Kalau kita ingin dicintai Rasulullah, maka laksanakanlah sunnah beliau, amalkanlah sunnah beliau, lakukanlah dalam sehari-hari sunnah beliau. Cara ketiga, agar kita dicintai Rasulullah adalah memperbanyak sholawat. Sebagaimana firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi taslimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolatlah kamu kepada Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak salawat dalam keadaan apapun, baik keadaan sedang duduk, berdiri, maupun sedang berbaring. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah, hanya itu yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengamalkan 3 cara tersebut, insya-Allah kita akan mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.